kalau Anda MG listeners melihat tadi ya postingan dari @edi_art_studio itu menarik banget, hashtagnya sama-sama belajar, karena sampai sekarang kita juga sama-sama mengurangi sampah di lingkungan paling kecil lah, dari rumah, kantor dan sebagainya, dari hal-hal terkecil. Itu keren banget karena gerakan yang nggak bisa dilakukan sendirian, pastinya bersama-sama. Dan gak usah lama-lama deh ya, daripada saya ngomong sendiri, mendingan kita langsung aja ngobrol dengan sang pelukis limbah plastik Edi Suranta Ginting. Selamat pagi Bang Edi. Halo, selamat pagi Dengan semuanya. Anggi di studio. Selamat pagi, Baik. Anggi. Semangat pagi Terima kasih. menebar inspirasi di Inspiring Around. Kan kita sudah dengar nih ya beberapa informasinya. Kabarnya sudah 2 hari begadang mengerjakan lukisan ini. Lagi ngapain sih, lukisan apa kali ini Bang Edi? Iya, kebetulan saat ini lagi melukis pesanan dari beberapa orang juga. Kebetulan kali ini agak-agak jauh, makanya beda negara juga. Wow. Dan kebetulan untuk hadiah ulang tahun seseorang yang spesial untuk dia, sepertinya seperti itu, makanya harus agak dilemburkan. Sampai begadang 2 malam. Buat kemana nih? Diekspor kemana nih lukisan sampah plastiknya? Kebetulan ada yang pesan dari Brunei Darussalam sama Malaysia. Oh, sudah terbang ke Brunei dan juga Malaysia. Tapi sebelum kita bahas yang kekinian, mau flashback sedikit nih tentang yang juga booming ya, 2 personel BTS yang dilukis oleh Bang Edi. Ini gimana ceritanya bisa sampai melukis 2 personel BTS ini? Saya harus hati-hati ngomongnya karena kalau enggak nanti ARMY-nya marah-marah. Kim Seokjin dan Suga. Ini gimana caranya sampai ada lukisan Kim Seokjin dan Suga BTS Bang Edi? Baik. Terima kasih sebelumnya. Awalnya sih saat saya melukis dengan limbah plastik ini, banyak banget yang mengait-ngaitkan lukisan saya dengan BTS. Ya, sama sekali sebenarnya nggak tahu BTS ini apa gitu, kok dikait-kaitkan terus gitu. Pernah juga ke Bennett di TikTok gara-gara menanyakan itu. Jadi saya dianggap merendahkan seseorang begitu. Cuma nanya di komenan orang, ya kebetulan di video, BTS itu apa sih? Kenapa dikait-kaitkan dengan lukisan saya? Jadi dianggap sistem itu merendahkan seseorang seperti itu. Nah, jadi akibat banyaknya yang sering mengait-ngaitkan lukisan saya dengan BTS, tiba-tiba ada nih 2 orang ARMY BTS Jakarta yang mesan Kim Seokjin dan Suga seperti itu. Itu awal mulanya kenapa saya melukis personil BTS. Dan artinya lukisan yang saya buat ini banyak orang yang salah kaprah. Ya mungkin mereka berpikir saya melukis personil ini atas dasar kemauan saya sendiri. Ada yang menyebutkan pingin viral, pingin istilahnya mendompleng lah nama besar BTS. Iya, seperti itu. Nah, makanya akhirnya lama-kelamaan saya pelajari, saya cari tahu tentang BTS seperti itu. Oh, ternyata K-pop gitu ya, baru tahu. Ya, itu awalnya sih sebenarnya. Oke, jadi memang ya nggak niat untuk nebeng terkenal, tapi karena memang BTS ya grup yang sangat booming ya di dunia, bukan cuma di Korea. ARMY, buat pendengar yang nggak tahu, ARMY ini fans beratnya BTS gitu ya. Kumpulan fansnya salah satunya ada di studio juga yang memang begitu mengidolakan BTS dengan inspirasinya grup musik muda. Anda Bang Edi yang tadinya nggak tahu kemudian jadi tahu begitu ya tentang BTS ini. Tapi oke lah, cerita soal BTS mungkin membuat Bang Edi jadi kemudian terkenal, tiba-tiba terkenal, lebih terkenal dari sebelumnya begitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin Bang Edi tuh mulai
membuat lukisan dari limbah plastik? Pasti ada titik awalnya, itu awalnya gimana? Baik. Saya mungkin sampaikan ke seluruh pendengar, kegiatan saya memang ada di ruang lingkup soal lingkungan hidup, ya terutama dalam hal pengolahan limbah sampah sejak 21 tahun yang lalu. Wow. Jadi selain daripada soal lingkungan hidup, termasuk juga ke dalam edukasi anak-anak pelosok ataupun anak-anak pedalaman, organic farming dan home industry, di mana home industry itu juga kita buat dari segala jenis sampah terkecuali sampah medis. Ya, artinya bagaimana cara kita bisa meningkatkan taraf ekonomi kerakyatan di satu desa, seperti itulah tujuannya. Jadi memang hari-hari saya berkutat dengan sampah. Jadi sebelum membuat lukisan dari limbah plastik, justru kita membuat rumah dari sampah sebagai wadah belajar dan berkreasi, ya termasuk popok, pembalut, segala sampah lah kita buat seperti itu. Nah, hanya saja kalau yang namanya rumah kan agak lama nih untuk bisa mengkampanyekan soal sampah. Agak lama baru bisa menyelesaikan satu rumah. Nah, saya coba berinovasi, apa kira-kira yang bisa semua kalangan suka seperti itu. Nah, makanya akhirnya coba melukis dengan limbah plastik di tahun 2016 sampai saat ini, seperti itu. Oke. Mengolah limbah plastik menjadi lukisan sejak 2016, tapi 21 tahun sudah berkecimpung dalam produksi sampah plastik, begitu ya Bang Edi ya. Kalau sekarang nih, produksi saat ini di mana Bang Edi? Kalau saya sih untuk saat ini kebetulan lagi di Jakarta nih, karena kemarin ada undangan dari beberapa media itu yang membuat di Jakarta. Jadi sebelumnya saya baru mulai coba menjejaki di Kota Palangkaraya. Tapi selama 21 tahun ini saya nomaden, berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain, di mana tiap kali saya membuat satu kegiatan dan di desa tersebut sudah ada yang mampu melanjutkan kegiatan itu, saya pindah lagi ke daerah lain dan coba membuat kegiatan yang serupa juga seperti itu. Oke, jatuhnya seperti kampanye door to door tapi keliling daerah gitu ya Bang Edi ya? Iya, benar. Oke, kalau untuk pengolahan sampah, limbah plastik sudah biasa. Tapi kalau untuk melukisnya sendiri, Bang Edi ini memang pernah belajar khusus melukis atau lahir dari sananya bisa melukis? Gimana Bang Edi? Iya, baik. Kebetulan memang basic saya seorang pelukis. Saya melukis sejak tahun 2000 sampai saat ini. Jadi fokusnya memang pada lukisan. Dari awal itu fokus pada lukisan, tetapi karena memang saya suka camping juga, suka alam seperti itu, makanya benar-benar saya menjatuhkan diri untuk bisa terlibat juga. Ya setidaknya ada sedikit kontribusi lah, walaupun hanya hal kecil untuk perbaikan lingkungan seperti itu. Oke, kalau tadi saya lihat beberapa di Instagram ini menarik ya, lukisan dari limbah plastik ini jatuhnya kadang seperti mozaik gitu. Saya yang awam lukisan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk Bang Edi sendiri, aliran lukisannya ini kemana nih Bang Edi? Kalau saya sendiri akan stylenya surrealisme. Nah, jadi dalam saya melukis ada dua versi yang selalu saya lakukan. Kebetulan karena saya berkegiatan di bidang edukasi anak-anak pedalaman, jadi apa nih kira-kira kontribusi yang bisa saya lakukan untuk bisa mensupport juga, terutama soal-soal peralatan untuk edukasi bagi mereka, karena mereka sangat sulit ya untuk mendapatkan pensil aja. Itu harus jauh dari desanya mereka ke kota, itu bisa berhari-hari jalan kaki begitu. Nah, makanya saya buat
lukisan pesanan atau made in order dan juga lukisan idealis saya. Jadi artinya lukisan pesanan ini memang pure saya, artinya pendapatan dari lukisan pesanan ini memang pure untuk membantu mereka beli buku, sepatu, tas dan sebagainya. Dan lukisan idealisnya saya sendiri itu yang saya pakai untuk bertahan hidup, baik itu uang tiket, baik untuk hari-harinya saya ketika saya pergi ke daerahnya orang, seperti itu. Aduh luar biasa, tetap bisa idealis dengan membuat lukisan yang memang dari ide sendiri tapi juga membuka pesanan dari luar ya Bang Edi ya. Penasaran nih saya nih, harga lukisannya nih paling murah sama paling mahal berapa kisarannya Bang Edi? Nah, lukisan idealis dan lukisan pesanan itu sangat jauh sekali berbeda. Artinya kalau lukisan pesanan dari tahun 2000 sampai sekarang tetap di harga 3 juta satu wajah. Oke, baik. Menarik karena istilahnya itu yang paling murah. Kenapa Bang Edi? Jadi satu wajah itu lukisan yang paling murah, 3 jutaan tadi. Nah kalau lukisan idealis itu bervariasi karena kebetulan memang lukisan idealis saya belum pernah ada peminatnya juga di Indonesia. Maaf saya harus sampaikan itu karena sejauh ini lukisan idealis itu teman-teman volunteer asing yang sering membawa ke negara mereka atau membeli langsung kepada saya, seperti itu. Oh oke, jadi justru dari luar negeri yang lebih tertarik membeli lukisan idealisnya Bang Edi ya? Iya benar. Lebih memang semuanya di sana. Semuanya lukisan itu di sana ya, baik mungkin Prancis, Jerman, Alabama sana, Meksiko, seperti itu. Mau lihat-lihat tengok Instagramnya edi_art_studio, Eko Delta Yankee _Alpha Romeo Tango _studio. Nah penasaran bisa lihat-lihat di situ berbagai kreasi limbah plastik, ada lukisan dan juga produk lainnya. Tapi saya mau kembali ke Bang Edi yang ternyata lukisan idealis ini lebih banyak peminatnya di Eropa, di Jerman, tadi ya Prancis, Bang Edi bener ya? Iya benar. Lukisan macam apa, produk macam apa yang mereka suka tapi justru kita warga sendiri enggak gitu? Apa sih yang mereka suka? Sejauh ini lukisan-lukisan yang beraliran surrealisme memang agak kurang diminati kali ya di Indonesia atau bagaimana, saya juga kurang tahu karena sejauh ini begitu saya open order mulai dari awal pandemi kemarin sampai saat ini, semua yang saya kerjakan itu lebih ke arah lukisan wajah dan wajah seperti itu. Tidak ada yang beda. Nah, tapi kalau orang luar sejauh yang saya alami atau yang saya tahu, mereka memberikan satu kebebasan untuk kita berkarya. Artinya ketika mereka memang sudah tahu kalau kita seorang pelukis, maka mereka memberikan kebebasan. Ya contoh, Edi, saya mau lukisan dari kamu. Ya mereka hanya ngomongnya seperti itu aja. Artinya dia ingin tahu apa nih yang kita pikirkan, apa idenya kita, dan ending lukisan, hasil lukisannya itu seperti apa. Nah, justru sebenarnya ketika kita dikasih kebebasan, maka lukisan itu akan jauh lebih bagus daripada kita terpaksa melakukan. Oke. Apa yang kemudian dibuat oleh Bang Edi ketika ada klien dari mancanegara, coba saya pengen lukisan kamu, apa? Kemudian Bang Edi terpikirkan apa? Ya, kalau untuk itu apa saja yang kita pikirkan pada saat itu yang dalam konteks positif ya, artinya sesuatu yang bisa memberi inspirasi juga, dan kita juga harus sangat berhati-hati juga untuk membuat lukisan tersebut, jangan sampai artinya tidak sesuai dengan seleranya mereka, seperti itu. Contohnya? Apalagi ini harus ke luar negeri kan, jadi kita juga harus berpikir tentang image-nya kita di mata orang banyak di sana, seperti itu. Makanya
benar-benar harus kita garap baik dan seperfect mungkin, seperti itu. Akhirnya apa yang Bang Edi lukis contohnya? Ya, salah satu contoh seperti selamatkan bumi, selamatkan generasi. Nah, kebetulan orang-orang luar atau volunteer-volunteer selama ini datang ke proyek saya, itu memang selain daripada penggerak lingkungan, juga pekerja seni juga seperti itu. Jadi otomatis saya akan selalu membawakan soal-soal perbaikan lingkungan lah, seperti itu. Kampanye peduli lingkungan. Baik, kalau bicara soal kampanye peduli lingkungan, tadi di awal juga saya dengar kampanyenya Bang Edi. Nomor 2, Indonesia terkotor di dunia. Prihatin, bener deh prihatin. Apalagi Bang Edi sampai harus puluhan tahun, 21 tahun lebih ya berkecimpung dalam masalah pengolahan sampah ini. Iya, benar-benar. Jadi negara kita dinobatkan sebagai negara kelautan terkotor nomor 2 di dunia. Nah, itu artinya sudah sangat mengkhawatirkan ya. Masalah sampah di Indonesia itu nggak bisa lagi kita anggap sepele. Betul. Karena tinggal nunggu waktunya saja sebenarnya. Apabila kita tidak mau mengelola sampahnya kita, maka ya pastinya kita akan kena dampaknya sendiri. Ya, di seluruh Indonesia. Sangat butuhlah edukasi soal bagaimana kita bisa mengolah limbah sampahnya masing-masing seperti itu. Nah, mungkin seperti saya pribadi, masa-masa kecil dulu hanya pernah mendengar himbauan dari guru, orang tua, dan masyarakat yang ada di sekitar kita seperti itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Betul. Dari tempatnya pasti ngumpulnya di TPA. Lalu di TPA siapa yang mau mengurus? Nah, itu persepsi yang begitu sudah harus kita ubah. Saat ini kita harus benar-benar memang memulai dari diri kita sendiri, dari rumah pribadi, untuk mulai memilah dan juga mampu misalnya coba berpikir untuk bagaimana mengolah sampahnya sampah kita pribadi seperti itu. Tapi sebenarnya di sini sangat dibutuhkan sinergi, bersinergi. Kita semua bersinergi antara masyarakat dan pemerintah. Seharusnya ya di tiap-tiap daerah atau di tiap-tiap desa itu sudah harus ada yang namanya wadah pengolahan limbah sampah, baik organik ataupun anorganik. Sama seperti yang dilakukan negara-negara luar seperti itu. Oke. Memang tidak bisa sendiri, apalagi kegiatan memilih, memilah, mengolah sampah dari rumah juga sepertinya belum biasa. Benar begitu, Bang? Kita semua belum paham betul untuk setiap hari begitu kita lakukan. Ya, butuh kebiasaan yang bisa membuat hal tersebut menjadi habit ya di tiap-tiap diri kita masing-masing seperti itu. Karena kita sudah terbiasa, orang Indonesia sudah terbiasa membuang sampah itu sembarangan. Jadi kebiasaan buruk itu turun-temurun akan terus dilakukan. Makanya kebiasaan buruk itu sudah harus bisa diubah, walaupun memang sangat sulit. Makanya rata-rata kalau orang luar masuk ke negara kita itu, yang pertama sekali mereka sebutkan, Edi, why Indonesia so dirty? Sedih ya? Ya sangat, saya miris banget untuk mendengar itu. Because why we must do something together. Kenapa kita harus melakukan semuanya sama-sama gitu untuk bisa memberikan sampel ataupun contoh kepada masyarakat luas agar mereka bisa setidaknya tidak membuang sampah sembarangan. Makanya kita saat ini berfokus pada anak-anak agar anak-anak sudah mulai terbiasa sejak dini dan memahami juga apa nih manfaat sampah, apa dampak sampah, seperti itu. Oke, mulai dari hal terkecil, dari anak-anak generasi penerus bangsa, buang sampah di tempatnya dan mengetahui beberapa jenis untuk pemilihan sampah.
kita kalau ngomongin kekurangan kayaknya nggak akan selesai, tentu perlu solusi. Salah satunya yang sudah Bang Edi lakukan, mendirikan rumah kreatif juga salah satunya ya. Apa sebenarnya rumah kreatif ini Bang Edi? Baik, di setiap daerah di mana saya berkegiatan, kita memang selalu membuat wadah belajar dan berkreasi, artinya menjadi tempat ya untuk anak-anak belajar, terutama bahasa asing bagi anak-anak di pelosok, yang bertujuan agar setidaknya mereka bisa nih setara dengan anak-anak yang tinggal di kota yang penuh fasilitas semua, dan mudah untuk mendapatkan segala hal. Nah, bagi anak-anak di pelosok itu sangat sulit. Jangankan bahasa asing, bahasa Indonesia sendiri belepotan begitu loh. Nah, jadi itulah pentingnya kita buka atau kita buat wadah-wadah untuk belajar dan berkreasi agar bukan hanya anak-anak, tapi masyarakat juga bisa berkreativitas di tempat tersebut. Dan karena memang nantinya juga itu akan menjadi milik mereka yang harus mereka kembangkan kembali untuk memberikan virus-virus positif kepada orang banyak, seperti itu. Jadi makanya di tiap-tiap kali kita buat jungle class ataupun kelas belajar, nah itu bayarannya adalah sampah. Jadi secara tidak langsung yang tadinya mungkin orang tua ataupun tidak ada berpikir tentang bagaimana mengumpulkan sampah, akhirnya mereka mengumpulkan sampah agar anaknya bisa ikut belajar. Bayar sekolah dengan sampah begitu ya. Lalu ya kampanye seperti ini sudah Bang Edi lakukan keliling Indonesia, kota sampai ke pelosok. Ada cerita menarikkah tentang edukasi pengolahan sampah selama ini Bang Edi? Ya banyak sih. Yang paling berkesan mungkin? Ya, ketika kita masuk di satu daerah, yang paling sering itu kita dianggap selalu membawa misi-misi tertentu atau membawa hal-hal politik tertentu seperti itu. Dan tidak jarang masyarakat meminta bayaran mereka ketika mereka kita ajak untuk melakukan perbaikan di desa mereka, seperti itu. Nah, jadi perlahan-lahan ya saya sampaikan, saya datang dari Medan jauh-jauh ke kampungnya Bapak atau kampungnya kalian, ya justru saya sendiri tidak ada yang mau gaji. Bagaimana cara saya untuk menggaji kalian? Nah, sekarang kalau kalian mau menciptakan uang sendiri, ayo kita bangun home industry. Dari hal-hal yang mungkin sama sekali tidak ada harganya menjadi sesuatu yang bernilai seperti itu. Nah, jadi penghasilan mereka kita bisa dapatkan dari kreativitas tersebut. Makanya sejauh ini tidak pernah luput dari kegiatan home industry. Kita buat di tiap-tiap daerah di mana saya berkegiatan. Kampanye lingkungan, menyelamatkan lingkungan dari sampah, sekaligus juga memberdayakan daerah, menambah pendapatan daerah bahkan ya. Tidak akan cukup ya kalau kita ngobrol tentang masalah lingkungan karena banyak sekali kisahnya. Tapi terakhir Bang Edi, apa yang ingin Bang Edi bagi kepada MG listeners nih, apa nih hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sekarang juga untuk mengurangi sampah? Yang pertama ya ubahlah mental kita, artinya kita harus merevolusi nasional mental ya, itu yang pertama. Yang kedua, mulailah peka akan bencana-bencana yang terjadi di negara kita, di masing-masing daerah ya. Dan yang terpenting itu mulailah satu perbaikan itu dari diri sendiri. Ya, agar kita juga nantinya bisa menjadi motivator ya bagi orang banyak supaya kita bisa terbebas dari bencana. Ya, intinya yang saya sangat harapkan itu ya semua kita harus bersinergi mulai dari sekarang untuk melakukan satu perbaikan, karena apapun yang kita lakukan dalam konteks perbaikan itu kepentingan kita bersama juga. Jadi jangan pernah abaikan yang namanya perbaikan lingkungan, karena kita hidup di alam. Nah,
bayangkan kalau alam tersebut sudah murka. Iya. Apapun yang kita punya itu nggak ada harganya sama sekali. Betul, betul. Terima kasih sekali Bang Edi Suranta Ginting sudah berbagi inspirasinya di Inspiring Around pagi ini. Mudah-mudahan lancar proyek Baik. untuk negara tetangga ya. Ini yang Amin, membuat Bang amin. Edi begadang. Mudah-mudahan 1 jam bersama kami nggak terlalu mengganggu konsentrasi ya Bang Edi ya. Sukses, terima tidak sama kasih. sekali. Salam Amin, sehat amin. selalu Bang Edi. Selamat siang. Amin, sehat dan berkah selalu. Selamat siang. Selamat siang. Baik.